Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Anggreni Tripamungkas, NIM 195211258. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari praktikum kewirausahaan kelompok kami yang berjudul Conduct the Bohai. Yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama profil usaha kami, kedua latar belakang, ketiga analisis SWOT, keempat financial plan, yang kelima marketing plan, dan kemudian lampiran. Usaha kami memiliki visi yaitu menjadikan Conduct the Bohai sebagai jajanan kekinian populer yang dapat dinikmati semua kalangan, terutama kalangan pemuda dan milenial zaman sekarang. Visi dari usaha kami yang pertama yaitu menyediakan jajanan yang unik dan kekinian. Yang kedua adalah pelanggan adalah prioritas kami. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap penyajian dan fasilitas. Kemudian tujuan dari perusahaan kami yaitu dengan terus melakukan ide-ide kreatif serta inovatif diharapkan Conduct the Bohai menjadi salah satu bangkitnya industri kreatif di bidang kuliner, terutama untuk pengusaha muda. Profil usaha kami berlokasi di Kemiri, Mojosongo, Boyolali, tepatnya di alun-alun Boyolali. Kemudian produk yang kami tawarkan adalah makanan ringan berupa kondok. Kami memiliki dua varian menu, yang pertama yaitu kondok sosis, dan yang kedua adalah kondok mozzarella. Latar belakang dari usaha kami yaitu makanan kondok ini sendiri memiliki daya tarik karena menggugah rasa ingin tahu masyarakat untuk mencoba hal baru. Makanan kondok ini berasal dari Korea Selatan, di mana booming di Indonesia setelah masuknya budaya K-pop di Indonesia. Dan budaya Indonesia sendiri yang masyarakatnya selalu ingin mencoba hal baru yang sedang terkenal. Dan kemudian kami memutuskan untuk menciptakan bisnis kondok ini sendiri. Diharapkan bisnis ini dapat berjalan bukan hanya sekarang, melainkan hingga seterusnya. Bisnis ini merupakan bisnis yang tergolong sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus serta modal yang besar. Dan hal itu juga menjadi latar belakang kami untuk memilih bisnis ini. Karena hanya dengan sedikit kemauan, kerjasama, dan modal yang ringan, usaha ini dapat segera dibuat dan menghasilkan keuntungan. Dengan harapan fenomena kuliner yang terjadi sekarang dapat memberi peluang yang memungkinkan bagi usaha kami untuk terus tumbuh dan berkembang. Kemudian analisis SWOT dari usaha kami, yang pertama kekuatan produk kami adalah produk makanan yang dibuat secara homemade, menjadikan produk makanan ini terjamin kualitasnya dan kebersihannya. Kemudian proses pembuatannya yang mudah dilakukan, menjadikan usaha ini mudah dilakukan di tengah-tengah kesibukan lainnya. Kemudian usaha kami tergolong sebagai usaha yang tidak membutuhkan banyak modal dalam jumlah besar. Kemudian variasi saus yang kami buat itu cukup bervariasi untuk menambah cita rasa dari produk yang kami tawarkan. Kemudian harga yang kami tawarkan relatif murah, sehingga para pembeli dapat tertarik untuk mencicipinya. Kemudian kelemahan dari usaha kami yang pertama, karena termasuk produk makanan cepat saji, makanan yang telah diproses penggorengan tidak dapat bertahan lama. Kemudian makanan ini cukup terkenal di kalangan 13-20-an. Tapi untuk usia lainnya masih membutuhkan usaha untuk memperkenalkannya dan untuk membuat mereka menerima makanan ini. Kemudian proses produksi yang membutuhkan kebiasaan mengolah makanan membuatnya sulit untuk dibuat di awal-awal. Kemudian peluang dari usaha kami yaitu yang masih sedikitnya penjual yang menjual makanan serupa dengan harga yang relatif murah. Kemudian target pasar yang sebenarnya luas karena termasuk tipe makanan yang dapat dikonsumsi semua golongan. Kemudian merupakan bagian dari sesuatu hal baru yang mudah dilihat
dan mendapatkan tempat di hati penikmat kuliner ringan. Kemudian industri makanan yang teradaptasi dari budaya Korea menjadikan makanan ini sangat mudah mendapatkan perhatian di tengah fenomena masuknya budaya Korea yang merajai tanah air Indonesia. Kemudian ancaman di usaha kami yang pertama yaitu banyaknya para penjual yang menjual berbagai variasi makanan ringan sehingga dapat menimbulkan persaingan. Kemudian karena proses pembuatannya yang mudah menjadikan usaha ini mudah ditiru oleh pesaing lain. Kemudian antusias masyarakat yang mudah berubah-ubah mengharuskan usaha ini untuk terus berinovasi agar senantiasa diminati oleh masyarakat. Kemudian financial plan dari usaha kami, total biaya bahan baku yang kami butuhkan yaitu sebesar Rp103.425 dengan bahan baku yang kami butuhkan diantaranya tepung terigu, telur, garam, gula pasir, keju mozzarella, sosis, tepung roti, susu cair, minyak goreng, kemudian berbagai varian saus, mayones, gas, tusuk sate, wadah mika, dan label merek. Kemudian target penjualan kami per hari adalah 10 pieces dengan harga 12.000 dan keuntungan yang akan kami dapatkan untuk 10 pieces adalah Rp16.575. Selanjutnya adalah marketing plan. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Dari segi geografis, kami menargetkan seluruh masyarakat Boyolali khususnya yang berada di sekitaran alun-alun Boyolali. Kemudian dari segi geografis, kami menargetkan di semua kalangan, pria wanita, pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum, kemudian dari anak-anak sampai orang tua. Kemudian strategi pemasaran kami, yang pertama dari segi produk, kami menjamin produk kami dalam keadaan baik dengan kemasan yang menarik sehingga dapat menarik perhatian dan meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian untuk promosi, kami melakukan promosi melalui sosial media dan promosi dari mulut ke mulut. Kemudian untuk dari segi tempat, kami memilih lokasi yang strategis yaitu di alun-alun Boyolali yang merupakan pusat kota dari Boyolali. Kemudian dari segi harga, kami memberikan harga yang relatif murah dengan kualitas bahan yang baik. Kemudian untuk strategi promosi dari usaha kami, ada diskon bagi pelanggan yaitu beli 4 gratis 1. Kemudian ada pengumpulan kupon belanja untuk nominal tertentu yang kemudian nanti bisa ditukarkan untuk mendapatkan potongan harga. Kemudian yang terakhir lampiran. Di sini terdapat foto-foto dokumentasi kami. Ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan corn dog yang terdiri dari tepung terigu, ada tepung panir, tepung roti, ada keju mozzarella, ada sosis. Ini adalah proses pembuatan adonannya yang akan untuk membuat lapisan. Kemudian ini sosis dan mozzarellanya. Kemudian dibalurkan ke tepung panir dan kemudian digoreng. Hasilnya akan seperti ini dengan memakai varian saus. Ini adalah foto produk kami, dikemas dengan mika dan di atasnya ada label dari usaha kami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.